kita ada sesuatu yang berbeda. Karena kita kalau yang lalu pertanyaannya cuma ditanya begitu saja. Tapi yang kali ini kita pakai permainan dan kita namakan Mission Pingpong. Loh. Hai, welcome back to Table of Content. Minggu lalu kita membahas tentang perceraian dan kali ini kita membahas dengan topik yang jauh lebih menarik lagi. Buat Anda semua yang kemarin belum ikutan, Anda bisa lihat di link atas ini. Dan kali ini ada yang spesial di dalam topik kali ini karena kita dengan permainan ya, dan kita namakan Mission Pong. Oke, gimana caranya? Setiap kita melempar bola pingpong ini dimasukkan di dalam gelas. Ya. Yang tidak masuk, jawab pertanyaan. Terserah, oke. Yang masuk, nggak usah jawab pertanyaan. Ya. Oke. Oke, silakan. Ladies first. Ya. Yeay. Masuk nggak ini? Iya. Dan pertanyaannya adalah, wafer itu digambarkan seperti seorang pria, sedangkan bakmi digambarkan seperti seorang wanita. Yang biasa kita sebut kalau pria lahir dari Mars, wanita dari Venus. Ya. Ini berbicara tentang bahwa pria dan wanita itu dasarnya berbeda. Ya. Setuju. Kalau bicara tentang persoalan, pria itu digambarkan seperti wafer. Kalau ngomong sama pria itu ibarat sebuah kotak. Kalau mau bicara kotak, ya makan dulu satu persatu dulu. Kalau mau ngomong wafer berikutnya, habiskan dulu yang satu, baru bisa ngomong yang berikutnya. Tapi sedangkan yang wanita kan tentang bakmi. Bakmi itu kan banyak, ya kan, dan ibarat itu kan seperti tali sambung menyambung. Sambung menyambung, ya kan. Jadi itu bicara dari mana aja? Bisa. Wanita. Wanita bisa. Berarti lebih hebat pria atau wanita dong? Ya sama. Nah, oke. Berarti itu ya perbedaannya wafer dan bakmi. Dan hari ini kita akan sama-sama bahas. Bukan siapa yang lebih hebat, tapi apa peranan dari masing-masing keduanya itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan pertandingan kita. Ya, yuk. Nggak boleh kalah saya. Sekarang saya duluan ini ya. Oke. Lebih gampang main pingpong kalau begini. Iya. Oke. Let's go. Ayo. Ayo kita bersama-sama aja. Ayo. Iya. Yes. Saya jawab lagi nih. Apa pertanyaannya? Berarti saya jawab duluan ini. Ini pertanyaan yang harus dijawab berdua. Oke. Tapi karena saya kalah, belum masukkan bola pingpong, saya harus jawab dulu. Peranan pria. Kalau pria itu yang pertama dia adalah imam atas rumah tangganya. Ya, makanya pria harus mengejar perkara-perkara rohani. Pria harus menjadi lebih rohani. Kenapa? Karena pria harus membagikan nilai-nilai kehidupan. Kalau pria sendiri nggak tahu nilai kehidupan, bagaimana dia bisa memimpin keluarganya? Makanya pria jelas. Yang pertama adalah menjadi imam atas rumah tangganya. Yang kedua, pria itu bicara tentang memberikan rasa aman. Ya, karena pria itu kenapa di dalam pernikahan pria dan wanita setelah menikah biasanya posisi pria selalu dipindah ke sebelah kanan. Kayak kita. Ya, seperti kita hari ini. Ya, kalau Anda lihat di layar mungkin berbeda, tapi selalu di sebelah kanan. Kenapa? Karena pria itu penjaga bagi wanita. Ya, wanita itu tidak diciptakan dari debu dan tanah, tapi dari tulang rusuknya pria. Kenapa? Ya, karena pria memberikan rasa aman. Pria itu sebetulnya ya keberadaan pria ketika di rumah itu aja sudah memberikan rasa aman bagi pasangannya. Ya. Boleh jawab nggak? Kenapa kok wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan debu tanah? Karena tadi dibilang karena pria memberikan rasa aman, ya kan? Ada satu lagi, karena wanita itu kurang sempurna hidupnya tanpa seorang pria. Sehebat-hebat apapun wanita, pasti perlu pria. Ya.
masang. Luar biasa itu. Ini berarti sesinya berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah pria itu bekerja bagi keluarganya. Ya, ingat tugas seorang pria, dia harus memberikan perlindungan buat keluarga, buat istri, buat anak-anaknya, ya kan. Makanya pria harus maksimal di dalam pekerjaan, karena Anda adalah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan keluarga Anda sebetulnya. Seperti itu. Kalau dibilang tadi sama Pastor Stem bahwa yang pertama pria itu harus pria sebagai imam ya. Imam. Nah, itu sangat setuju saudara. Kenapa? Karena kalau kita ini sebagai hamba Tuhan ya, hampir 75% ke atas itu selalu yang konseling dalam pernikahan itu selalu istri, betul nggak? Ya kan? Kebanyakan. Kenapa? Dan kebanyakan alasannya adalah karena suaminya itu kurang rohani daripada istrinya, atau suaminya itu belum punya kerohanian yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi kalau dibilang bahwa peranan suami itu harus menjadi imam, itu saya setuju. Karena kan nakodanya itu adalah pria ya gitu. Nah kalau wanita gimana dong peranannya? Kita sebagai pendoa ya. Jadi wanita-wanita sekalipun mungkin kau tuh lebih rohani nih daripada pasanganmu, bagianmu bukan menghakimi suamimu, tetapi engkau harus berdoa bagi keluargamu, suami dan anak ya kan. Kita ini harus istri itu sebagai tiang ya. Kalau rumah itu kan atap itu ibarat suami, tiangnya itu adalah istri. Bayangkan kalau tiangnya itu rapuh gitu kan, sekalipun atapnya bagus akan roboh juga. Jadi istri peranannya adalah kita harus berdoa buat suami dan anak-anak kita. Bukan menjadi lebih rohani daripada mereka sehingga engkau menggurui atau menghakimi, bukan, tetapi menjadi pendoa bagi mereka. Lalu yang kedua tadi dibilang bahwa peranan suami adalah memberikan rasa aman. Ya, lalu kalau istri apa dong? Sebagai penolong yang sepadan. Ingat ya, namanya penolong ya, bukan perongrong gitu ya. Istri punya senjata yang luar biasa. Apa? Kata-kata. Tapi kalau kata-katanya ini tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, wah bisa bahaya juga gitu kan. Bukan jadi penolong, malah menjadi perongrong. Percaya enggak dengan kata-kata kita bisa menghancurkan atau kita bisa membangun. Kita bisa meruntuhkan atau kita bisa mensupport suami kita lewat kata-kata kita. Hal yang sederhana, tetapi kadang banyak wanita lupa dengan hal itu. Jadi penolong itu apa sih? Support dong suaminya gitu kan. Lalu apalagi supportnya bisa macam-macam dengan kata-kata lah gitu ya, kasih perhatian lah, masakin yang enak gitu ya. Lalu apalagi ya, support juga sebagai penolong juga apa ya, dalam ketika keluarga suami kerja gitu mungkin hasil belum memuaskan, ataupun bahkan kalau misalnya perlu membantu dengan bekerja untuk ekonomi keluarga bisa pulih, ya why not gitu, kenapa enggak ya kan gitu. Dan misalnya kalau hari ini engkau jauh lebih hebat nih, tanda kutip ya, kata-kata lebih hebat kayaknya gimana, tapi mungkin penghasilanmu lebih gede nih daripada suamimu, bukan berarti juga engkau bisa menjadi orang yang di atas suamimu, enggak. Kita harus ingat firman Tuhan ini, penolong ya. Jadi siapapun engkau harus ingat juga bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan debu tanah. Jadi sehebat-hebatnya kita wanita, kita perlu pria. Ya. Menjadi penolong tentunya bukan berarti wanita lebih hebat. Yes. Karena menjadi penolong itu yang ajaib dari Tuhan. Pria dari tubuh dan tanah, wanita dari tulang rusuknya. Jadi dengan kata lain, sehebat-hebatnya wanita. Karena wanita itu hebat menurut saya. Wow. Karena wanita itu multitasking. Karena bakmi itu. Bakmi tadi betul. Ya Bisa, kan? bisa semua. Bisa melakukan semuanya. Kalau lihat survei ya, kalau pria wanita menikah, wanitanya meninggal duluan, maka prianya biasanya ikut menyusul juga. Oh. Tapi kalau prianya meninggal duluan, wanitanya bisa bertahan. Ya, Bisa sekalipun mungkin besarin anaknya anak banyak, bisa besarkan anaknya dengan sangat luar biasa. Itulah wanita. Tapi Tuhan juga baik. Makanya sehebat-hebat wanita, tetap dia diciptakan dari tulang rusuk pria. Karena tanpa pria, wanita pasti ada yang kurang. Ada lagi tuh, saya keinget di firman perjanjian baru, makanya itu kan perjanjian lama ya, wanita itu sebagai penolong. Tapi di perjanjian baru Tuhan itu bilang begini, hai wanita, tunduklah kepada suamimu. Berarti dengan kata lain, sehebat-hebatnya wanita harus tunduk sama suaminya. Tadi yang ketiga dikatakan bahwa pria menafkahi rumah tangga, keluarganya. Kalau istri gimana dong? Atau bagian istri adalah membantu mengatur keuangan ya. Kalau
suami menafkahi, kita yang bantu aturkan ya, supaya apa, keuangan keluarga jadi sehat. Jadi bukan mengatur untuk mengeluarkannya, bukan loh ya bapak ibu ya atau ibu-ibu ya, tetapi mengatur supaya keuangannya menjadi sehat. Ya, pria itu manajer di perusahaan. Istri itu manajer di rumah tangganya. Oke, I agree with you. Ada satu kata-kata bagus, di balik keberhasilan seorang pria tentunya ada istri yang bijaksana. Makanya para wanita harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Yes. Kalaupun kurang, coba didiskusikan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Next question. Ini gimana nih? 2-0 skornya. Hit. Wow. Boleh nggak saya kasih dual pingpong langsung? Nanti nggak masuk. Luar biasa. Iya. Ada mujizat terjadi. Oke, ini sangat menarik sekali ya. Tentunya kalau kita bilang tentang peran yang tertukar, sebetulnya peran harusnya nggak boleh tertukar. Tapi mungkin karena kondisi, contohnya karena prianya mungkin sakit, nggak bisa bekerja, maka wanita sebagai penolong dia akhirnya yang membantu dalam pekerjaan. Tapi beda konteks kalau prianya yang malas bekerja. Ini menurut saya nggak boleh tertukar. Pria, ingat tadi kan kita bilang bahwa di poin ketiga adalah pria itu menafkahi keluarganya. Dia harus bekerja. Makanya saya dorong para pria untuk bisa menemukan potensinya. Ya, karena saya tahu panggilan itu buat para pria. Makanya pria jangan patah semangat. Pria harus semangat untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seperti itu. Tapi juga pernah ada kondisi yang tidak ideal. Kalau ada ya kondisi kalau nggak ideal ya tentunya. Tapi dengan asalkan begini. Asalkan itu dikomunikasikan. Bukan berarti karena wanitanya bekerja terus merasa saya kalau begitu jadi kepala rumah tangga, keliru. Tetap kepala rumah tangga adalah pria. Mungkin fungsi peranannya yang jadi menurut saya ya kuncinya adalah dikomunikasikan aja. Kalau memang sudah tidak bisa berperan ya melalui komunikasi. Karena sebenarnya ya masalah rumah tangga itu apa sih gitu kan? Nggak ada karena kurangnya komunikasi. Tapi asal komunikasi bisa lancar gitu ya dan komunikasinya bisa baik, tak rasa akan ada win-win solution gitu. Sembari itu ya karena memang peranan suami adalah menafkahi, sembari itu sekalipun mengalami PHK atau apa dan segala macamnya kecuali sakit ya, sakit yang sudah akhirnya mau nggak mau tergeletak di tempat tidur gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya harus usaha gitu ya. Sembari usaha itu kalau istri bekerja is okay kan selama ada pemasukan. Jangan juga merasa kadang rumah tangga mungkin menjalaninya tidak mudah ya. Karena semua rumah tangga selalulah pasti ada drama-dramanya, ada yang namanya lubang-lubangnya, ada yang namanya struggle-nya. Tetapi asal bisa dikomunikasikan dan satu dengan yang lain bisa kompak untuk menghadapi itu semua, tak rasa tidak ada masalah. Yes. Masih ada pertanyaan? Ini adalah keberuntungan yang keempat. Dan adalah saya kalau melakukan yang berbeda, buka mata dari tadi nggak bisa masuk, saya tutup mata aja. Iya. Tetap nggak masuk. Iya. Boleh saya? Iya. Wah ini. Nah. Akhirnya ya. Akhirnya tibalah giliran saya. Ya, kalau dari saya adalah harus disadari peranan masing-masing. Lalu bukan cuma berperan tetapi kerjakan peranan itu dengan maksimal. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak ideal atas apa yang terjadi atas peran masing-masing, maka apa yang harus dilakukan? Komunikasikan. Karena lewat komunikasi saya rasa semuanya bisa menjadi clear gitu ya. Kalau dari Pastor Sam? Ya, kalau saya sih lebih ke lihat perbedaan itu bukan tambah jauh. Tapi perbedaan itu justru melengkapi satu dengan yang lain. Ya, pada dasarnya wafer dan bakmi akan sangat berbeda. Oh, I see. Maksudnya adalah kita harus sadar lah, memang kita ini kan beda. Gitu kan? Oke. Dan tahu tujuannya akhirnya. Justru karena perbedaanku adalah aku akan melengkapi dari apa yang aku bisa untuk melengkapi kekuranganmu. Sebaliknya, kekurangan saya bisa dilengkapi oleh pasangan kita. Karena apa yang menjadi kekuranganmu adalah kelebihanku, apa yang menjadi kelebihanku adalah
kekuranganku. Oke. Oke, kesimpulannya wafer dan bakmi itu apa? Kalau bakmi duluan. Wafer dulu aja. Wafer dulu. Oke, wafer. Wafer itu seperti kotak kan tadi, yang saya katakan tadi. Artinya kalau ngajak ngomong pria itu harus kalau ngomong ya satu topik aja dulu. Nggak bisa bakmi punya pemikiran harus cerita semuanya. Itu pria nggak bisa. Satu topik selesai, maka berlaku ke topik berikutnya. Kalau bakmi mau ngomong dari mana aja, kapan aja, cerita yang dulu dan sekarang dan selamanya nggak mungkin ya. Itu bisa. Nah itu perbedaan kita. Kalau pria satu-satu, kalau kita bisa ngomongnya bebarengan dengan topik yang beda-beda. Ya. Jadi kita harus tahu kalau bakmi itu kan banyak itemnya kan banyak segala macam. Lah wanita itu suka cerita memang. Cerita sebetulnya ini yang penting. Kalau dia cerita yang banyak itu, tugasnya pria itu dengarkan aja. Ya, ini akan jadi konflik karena pria kan selalu kalau dia satu topik dia akan pikirkan jawabannya juga. Padahal yang diperlukan dari wanita bukan jawaban, tapi didengarkan seperti itu. Sebaliknya kalau pria lagi bercerita ke pasangannya, itu berarti karena perlu solusi. Perlu solusi. Ya, jadi jangan wanitanya jangan bilang gitu aja gampang lah segala macam. Dia kalau gampang nggak mungkin cerita. Karena pria itu nggak suka cerita, tapi kalau dia sampai cerita, artinya perlu jawaban. Berarti kalau suami Anda cerita, kasih solusi. Tapi kalau istri Anda cerita, cukup dengarkan aja. Yes. Betul ya? Dan kali ini kita mau tutup dengan satu cerita. Oke. Ini pengalaman pribadi. Oh. Ya, kita sering kali kalau lagi berdua naik mobil. Pengalaman pribadi 1 dari 17 tahun. Iya, betul. Banyak ya sebenarnya. Ini salah satunya yang sering kita hadapi. Ya. Jadi kan? Biasanya Pastor Sam tanya nih, mau makan di mana yang, ya kan? Yep. Jawaban saya adalah terserah. Lalu terserahnya? Saya bilang biasanya, saya lagi mikir, biasanya dia suka apa? Bakso nih. Bakso, memang gitu. Bakso kayak kemarin udah deh. Sudah. Ayam goreng. Sakit tenggorokan. Nasi goreng lebih parah lagi ya berarti ya. Tapi selalu pertanyaan ketiga itu selalu nggak ada jawaban sebetulnya, betul nggak? Dan yang ironisnya adalah ketika tanya lagi, terus makan di mana dong? Dan jawabannya adalah terserah. Kesimpulannya adalah terserah itu adalah sebuah jawaban. Jadi ketika istri berkata terserah, Anda harus memikirkannya. Ini mau makan di mana ini? Seperti itu. Kalau Anda nggak memikirkan itu, ujungnya adalah Anda pulang ke rumah cuman masak telur. Seperti itu. Ya. Nah, itulah yang disebut bahwa wanita itu adalah bakmi ya. Dengan kata lain itu agak ruwet. Itu perempuan. Tetapi temukanlah peranan masing-masing, maka saya percaya wafer dan bakmi bisa bersatu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau anak takut akan Tuhan itu bekal yang paling penting, yang paling utama. Dan ingat ya, di dalam kata takut akan Tuhan itu bukan cuma diberitahu, tapi bilang tentang takut akan Tuhan, bicara tentang teladan kehidupan yang kita berikan buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Gimana jawabannya, Mama? Makanan sukanya nomor 1 ayam goreng, 2 nasi goreng, 3 bakso.